Nah, buat Pak Kris, kalau ada saya di Komal manapun, saya hanya akan membahas perbandingan dua agama itu kalau ada yang mengangkat tema satu topik yang mana nanti diskusinya pakai data. Tapi kalau tidak, saya lebih mau ditanya, saya lebih mau mengeksplor agama Islam ketimbang mendengarkan penjelasan tentang agama Kristen. Oh iya. Karena bagi saya lebih penting untuk mendakwahkan agama Islam daripada mendengarkan celotehan Bapak tanpa data terkait Kristen, Pak. Pusing kepala saya, Pak. Iya, memang bikin pusing karena Kristen punya kan ada Tapi kalau pedang bermata dua itu rotinya. Jadi bikin bingung, bikin nyerang yang menyerang dan diserang itu kena. Kampret. Jadi itulah roti hidupnya Kristen, bukan yang enak-enak. Bukan, ini bukan masalah serang menyerang, tapi saya tidak mau mengganggu mental, psikologis, dan jiwa raga saya yang tenang menyiarkan Islam ketika mendengarkan penjelasan dari orang Kristen yang bertentangan dengan logika, bertentangan dengan hati nurani, bertentangan dengan kitab mereka, bertentangan dengan doktrin yang lain, bertentangan dengan kawannya yang lain, bertentangan dengan dirinya sendiri. Itu bikin saya tuh kayak downgrade gitu. Jadi saya tidak dapat ilmu apa-apa juga, dan saya tidak menggali pengetahuan saya, tapi berkutat di hal yang ini ayam atau bebek, ini bebek loh, ini ayam atau bebek. Akhirnya buang-buang waktu, Pak. Jadi saya pengen umat Kristen yang di Komal Ustadz Arif dan dimanapun saya berada lebih baik bertanya tentang Islam daripada menjelaskan tentang kekristenan. Karena jujur kalau tentang Kristen saya udah 6 tahun belajar, jadi saya sudah paham lah bagaimana orang Kristen memahami Tuhannya, bahkan dari beberapa denok. Jadi saya nggak butuh penjelasan dari Kristen, jadi saya butuh kalian bertanya saja tentang agama Islam. Ya, nggak apa-apa. Sekarang saya tanya Islam. Kan dikatakan bahwa Al-Quran itu diturunkan langsung dari Allah. Nah, berarti sudah jelas, nggak perlu ditafsir-tafsir lagi. Nah, kenapa ada penafsirnya? Mana? Contoh ya, kalimat Al-Quran di itu tidak butuh tafsir bagi orang yang pintar, Pak. Nabi Muhammad tidak butuh tafsir Al-Quran loh, Pak, karena dia paham. Iya. Kan Yang nggak butuh semua tafsir orang itu tahu saya, bahasa Arab. karena saya nggak ngerti bahasa Arab. Makanya butuh tafsiran, karena nggak semua orang paham bahasa Arab. Kalau Bapak bisa bahasa Arab, Bapak mungkin nggak akan baca tafsir loh, karena Bapak tahu maknanya, Kalau karena sudah Bapak pintar bahasa Arab. Kenapa saya, aduh ya Rabbi ya Allah, la haula wala quwata illa billah, itu kenapa saya dari tadi tuh bilang nggak usah deh Pak Kris, serius. Kalau saya belum selesai menjelaskan tuh minimal Pak selesaikan dulu, biar metode Islam itu Bapak paham, lalu nggak perlu bertanya lagi, karena saya akan bolak-balik menjelaskan sesuatu yang Bapak sudah tanyakan di awal. Akhirnya capek Pak diskusi gitu. Saya nggak sabaran juga sekarang, karena yang saya hadapi bukan anak kecil, orang dewasa. Ya, nah, karena tidak semua orang paham bahasa Arab, makanya kita butuh tafsir. Kenapa saya butuh tafsir? Kenapa tidak bisa hanya bermodalkan terjemahan? Yang namanya terjemahan itu tidak mewakili. Karena terjemahan itu artinya memindahkan kata dari satu bahasa ke bahasa lain. Tafsir itu mengeluarkan makna. Contoh, saya tanya sama Bapak, saya lelah membanting tulang. Artinya apa itu, Pak? Lelah bekerja. Kenapa jadi lelah bekerja? Di situ kan lelah membanting tulang. Kenapa nggak cukup dengan terjemahan, Pak? Kenapa harus diganti dengan lelah bekerja? Terjemahannya di situ jelas, kata-katanya jelas, lelah membanting tulang. Kenapa jadi lelah bekerja? Inilah kenapa butuh tafsir. Karena ketika ditranslitkan lelah membanting tulang, artinya bukan betul-betul tulang yang dibanting, tapi ada makna hiperbola yang ada terkandung dalam struktur bahasa tersebut. Itu kenapa butuh tafsiran, Pak. Tapi kalau para al-anbiya dan ulul albab, mereka ketika baca sebagaimana disampaikan dalam Al-Quran surah Ali Imran, ya, Allah yang menurunkan ayat Muhammad dan ayat mutasyabihat. Orang beriman dia tahu kalau itu datang dari Allah, karena dia pintar, dia ngerti bahasa Arab. Tapi kalau orang seperti saya yang lahir pakai bahasa Padang, tiba-tiba muncul terjemahan yang mengatakan di situ, ya, tertulis dari situ, wa aqimus sholata wa atuz zakah, perintahkan tunaikanlah sholat. Saya dapat ini terjemahannya, tunaikanlah sholat. Apa itu sholat?
Apa itu sholat? Dari mana saya tahu bahwa sholat itu artinya adalah menegakkan niat, menyegerakan, menyengajakan untuk melakukan rukun-rukun sholat sebelumnya berwudu dengan mengucapkan apa-apa yang diwajibkan dalam bacaan sholat dari awal sampai akhir dengan tertib. Itu terminologi sholat. Dari mana saya tahu itu? Kalau bukan dari ulama saya jelaskan, dari Nabi Muhammad jelaskan. Maka itulah kenapa butuh tafsir. Sholat artinya adalah, nggak ada ceritanya ketika Allah tunaikanlah sholat, yang adalah artinya sholat itu. Pak, Bapak bilang Allah itu guru PAUD apa? Ketika menjelaskan sesuatu langsung etimologi. Pak, jangankan Allah, Pak, mahasiswa aja ketika Mungkin lampunya sana, mungkin mati lampu. Nah, ya ini udah naik nih. Ya lanjut nih. ya, tadi sampai di mana tadi? Lupa saya. Masalah tafsir Al-Quran itu. Nah, ini saya kasih nih. Kalau Bapak pernah kuliah ya, saya contohkan kayak gini lah. Pernah kuliah ya. Saya ngajarin psikologi misalnya di satu kampus. Kayak gini lah. Bapak di mute dulu. Nah, ini buku panduan nih. Saya yang ngajarin. Ya, saya ngajarin nih. Tiba-tiba saya bacakan di buku ini. Anak-anak buka halaman pertama ya, anak-anak. Dibuka sama anak-anaknya. Terus saya bacakan. Pada waktu konsili Nikea maka terjadi bla 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 bla. Anak-anak saya yang mendengarkan konsili Nikea mereka bingung. Konsili Nikea itu apa? Pak, seorang doktor profesor aja nulis buku aja, ketika menjelaskan satu diksi itu nggak langsung di dalam buku itu, Pak. Kadang dia bikinkan footnote-nya di belakang, kadang dia bikinkan ininya di belakang, kadang dia jelaskan sama pengajar. Ini bicara Al-Quran loh, Pak. Jadi ketika di Al-Quran dijelaskan wa aqimus sholata wa atuz zakah. Apa itu zakat? Apa itu zakat? Emang tahu? Emang tahu gitu Abu Bakar Siddiq apa itu zakat? Kalau Abu Bakar Siddiq bisa jadi tahu zakat karena dia tahu menggunakan bahasa kampungnya, kira-kira ketika datang ulama Arab ke saya bilang, Rifa, Nabi Muhammad telah berkata, wa aqimuz zakat wa aqimus sholata wa atuz zakat. Itu perintah dari Allah loh. Hah? Nah, jadikan sholat terus tunaikan zakat. Apa arti salat? Ngapain itu salat? Makanya butuh ditafsir bahwa sholat artinya adalah ini. Bahwa zakat artinya ini. Jadi Al-Quran itu bukan kitab yang ketika diperintahkan sholat maka sholat sama dengan, maka Allah langsung bilang laksanakan sholat. Jadi sholat itu sama dengan ini ya. Ya, emang Tuhan kami guru PAUD gitu? Makanya Allah utus manusia sebagai suri tauladan dan pengajar, yaitu para nabi. Maka para nabilah yang akan mengajarkan apa yang dimaksud oleh Allah. Nah, ajaran para nabi itu termaktub dalam perkataan mereka yang berpisah dari Al-Quran, yaitu hadis. Hadis itulah yang dipahami, yang kemudian dikutip oleh para ulama menjadi tafsir. Makanya Bapak baca tafsir itu rata-rata hadis di dalamnya banyak itu. Dan hadis itu memuat bagaimana bahasa itu dipahami pada waktu itu, dan makna bahasa itu secara etimologi, terminologi, dan secara esensi itu dibahas. Contoh, bahaya nanti Pak kalau nggak kayak gitu. Ketika ada perintah, laksanakan sholat wusta. Apa itu sholat wusta? Hah? Lalu ketika dikatakan, Allah istiwa alal arash. Apa pula istiwa alal arash tuh? Maka yang lebih paham adalah orang yang paham bahasa tersebut. Kalau dia sudah terbiasa mendengarkan kata-kata itu, mungkin dia, tapi nggak bisa juga disamakan. Kenapa? Karena istiwa alal arash itu adalah pernyataan tentang Allah. Yang tahu adalah Nabi Muhammad. Maka Nabi Muhammad menjelaskan. Penjelasan Nabi Muhammad disebut dengan tafsiran oleh Ibnu Abbas, oleh Ibnu Mas'ud, dan juga para sahabat. Nah, pemahaman para ulama itulah yang ditulis oleh ulama dalam kitab yang disebut kitab tafsir. Cara ulama memahami. Gitu. Kalau diizinkan setiap manusia memahami sendiri kitab suci, waduh kayak kalian nanti kami. Terdiri dari 60 ribuan denominasi. Perkara tentang baptis saja sampai bunuh-bunuhan.
perkara tentang Yesus siapa aja, sampai konsili-konsilian. Karena nggak ada penafsirnya, nggak ada penjelasnya, tidak ada yang menjelaskan. Ketika konsep diajarkan, maka konsepsi orang akan berbeda-beda. Pemahaman orang akan beda-beda. Supaya itu tidak terjadi, maka harus ada orang yang mengerti betul konsep itu untuk menjelaskan. Maka konsep tauhid yang menjelaskan siapa? Nabi Muhammad. Di mana? Dalam riwayat hadis. Maka kami bertauhid seperti Nabi Muhammad bertauhid. Dengan apa? Mengucapkan kalimat asyhadu alla dan membenarkannya dalam hati, tidak mengingkarinya, dan dalam perbuatan kami tunjukkan dengan tidak percaya bahwa ada lagi Tuhan selain Allah. Gitu. Jadi tafsir itu dibutuhkan buat kami, bukan buat orang yang mengerti secara linguistik bahasa Al-Quran. Yaitu siapa? Para nabi dan para sahabat. Zaman sahabat nggak ada hadis, belum ada buku hadis. Kenapa di tahun kedua, abad kedua baru ada hadis? Karena banyak orang yang telah mendapatkan Islam di seluruh bangsa. Maka cara mereka memahami apa yang disebut dengan sholat, apa yang dimaksud dengan zakat, apa itu puasa. Karena mereka bukan orang Arab, mereka harus mengetahui bagaimana nabinya melaksanakan puasa, sholat, dan zakat. Dari mana mereka tahu? Tidak ada dalam Al-Quran dituliskan Nabi Muhammad sholatnya begini-begini, karena Al-Quran perkataan Tuhan. Sementara Nabi Muhammad sholat itu yang mengatakan bagaimana-bagaimananya ya sahabat. Masa perkataan sahabat masuk dalam Al-Quran? Ya bercampur namanya. Maka ada Al-Quran dan hadis, itulah tujuannya. Karena Al-Quran akan menyebar ke seluruh alam. Begitu Bapak. Bukan Al-Quran yang butuh hadis, tapi kami yang butuh hadis. Saya mau tanya ke Bang Kris, Bible Bapak perlu nggak tafsiran Pak? Iya, setiap denom kan ada buku tafsirnya. Protestan ada buku tafsirnya, Katolik ada. Ya sudah. Advent sendiri. Kalau gitu nggak ada masalah berarti. Ferry, ini saya suka nih sama Ferry nih. Ferry ini Kristen ya. Ferry, kitab suci nggak ada tafsir-tafsir, semua sudah jelas. Oke, kalau gitu, apakah kamu menerima Tuhanmu mencukur bulu, Ferry? Nah berarti Tuhanmu mencukur bulu paha berarti ya, Ferry. Aduh bahaya nih kalau nggak ada tafsir. Kalau nggak ada tafsir berarti Tuhanmu mengajarkan mantap-mantap berarti di situ ya. Marilah kita memuaskan birahi, suamiku lagi nggak ada di rumah. Amsal pasal 7:18. Wah kalau nggak ditafsir bahaya bang. Masa Tuhan ngajarin tutorial ihi-ihi bang? Ya bener aja bang. Sama suami orang lagi. Malah sama orang lain lagi bang. Bukan lakinya lagi. Saya cuma mau bertanya aja Uni, bukan berdebat ya Uni ya. Boleh bang, boleh banget malahan bang. Itu yang saya suka bang, bertanya aja. Yang mau saya tanyakan Uni ini, Ya bang. menurut Uni, mana yang terbaik ucapan dan perbuatan antara Nabi Muhammad dengan Nabi Isa? La nufariku baina ahadim min rasul. Kami tidak membeda-bedakan di antara rasul itu mana, karena mereka semua memiliki kredibilitas masing-masing, kehebatan masing-masing, kemuliaan masing-masing. Tidak ada kami umat Islam diizinkan untuk mengatakan Nabi Muhammad lebih mulia daripada Nabi Isa, Nabi Musa lebih mulia daripada Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim lebih mulia daripada Nabi Musa. Tidak ada begitu. Kami tidak diajarkan begitu bang, dalilnya jelas. La nufariku baina ahadim mir rasul. Begitu ya Uni ya. Aku penasaran aja Uni kan. Baru yang kedua Uni, ada mau kutanya lagi. Silakan. Kenapa umat Muslim ini banyak yang melarang pendirian gereja, melarang ibadah agama lain? Karena ini Uni, saya bukan saya pun keluarga saya banyak Muslim. Mereka juga banyak yang menentang gitu kan. Jadi makanya saya pun biar lebih jelas bagi saya. Bisa jadi ya Pak ya, saya jawab ya. Ini bisa jadi secara analisis ya. Kenapa banyak orang Islam yang menentang gereja? Bisa jadi tidak memenuhi standarisasi tempat wilayah. Ya, tidak memenuhi surat-surat secara perizinan. Atau kalau seandainya ada gereja seperti yang terjadi di Klaten, daerah Wedi,
Ada orang yang mendirikan gereja di wilayah tertentu, ternyata yang menjadi jemaatnya bukan orang sekitar, Pak, tapi orang dari luar. Pak, bayangkan ya, Pak, satu daerah yang sudah akrab satu sama lain, tiba-tiba ada tempat beribadah, yang mana yang beribadah ini adalah orang yang dari entah berantah. Nanti kalau ada kecolongan ayam, kecolongan kambing, Pak, gimana, Pak? Jadi kalau hak untuk menolak atau menerima itu jangan katakan kepada umat Islam, katakan kepada pemilik wilayah di mana mereka sepakat untuk bersama tinggal bersama, Pak. Bisa jadi, Pak, ya, bisa jadi nanti ketika ada gereja, bisa jadi di situ mengganggu jalur atau apa gitu. Saya nggak tahu. Kalau Bapak ingin tahu kenapa ada orang Islam yang melarang gereja, ya tanyakan kepada mereka yang melarang. Karena saya seumur hidup saya, seingat saya 37 tahun umur saya belum pernah melarang orang bikin gereja. Kalau kecuali dia bikin di rumah saya, ya nggak mau saya, enak aja lu. Tidak diizinkan di daerah saya punya gereja, kan itu tanah saya. Ya Bapak tanyakan kepada mereka yang melarang lah, jangan ke saya gitu. Saya bingung nanti menjawabnya, karena kan motivasi dan motif orang kan beda-beda. Ada juga yang nggak mau karena ya mungkin saja karena nggak ada izin gitu. Atau ada juga karena mereka nggak ngizinin karena ya jemaatnya bukan orang dari kampung situ seperti yang saya bilang tadi. Jadi tergantung, Pak, tergantung situasi kondisi. Gitu, Pak. Jadi saya berpikir selama ini apakah karena ada berhubungan dengan ajaran Nabi Muhammad atau gimana kan? Oh tidak ada, Pak. Sorry, saya luruskan nih. Bahkan ketika berperang saja Abu Bakar Siddiq ketika mengutus sahabat untuk berperang, dilarang untuk menghancurkan gereja, menghancurkan rumah ibadah, dan bahkan ada dalam Al-Quran kalau Allah menginginkan dihancurkan gereja-gereja itu sudah diinginkan sama Allah, tinggal perintahkan kepada Nabi Muhammad. Tapi apakah dihancurkan ketika Umar ibnu Khattab datang ke Yerusalem? Kristen ke gereja, Yahudi ke sinagog, Islam ke masjid. Justru dibuat perjanjian sama Umar. Umar itu siapa, Pak? Umar itu mertua Rasulullah, Pak. Orang yang belajar kepada Nabi, Pak. Salah satu manusia yang kata Rasulullah, kalau ada Nabi setelah dia, maka dialah orang yang tepat jadi Nabi, Pak. Nggak ada, Pak. Disuruh untuk hancurkan itu sinagog. Di Sumatera Barat, Pak, tidak ada orang Minang beragama Islam diajarkan untuk menghancurkan gereja, Pak. Masih berdiri kokoh hingga detik ini, pada 99% di Bukit Tinggi itu orang Islam, Pak. Nggak ada, Pak. Kalau ada ajaran dalam Al-Quran hancurkan gereja orang lain, silakan tunjukkan. Sebagaimana saya mampu menunjukkan dalam kitab Bapak. Bagaimana Tuhan Bapak mengajarkan untuk jangan kau mengucapkan salam kepada orang yang tidak membawa ajaran ini, dan jangan kau menerima dia di rumah. Itu ada dalilnya, Pak. Mengucapkan salam aja Bapak nggak boleh loh sama kami loh. Mengajak kami ke rumah Bapak nggak boleh loh. Itu dalilnya ada. Ada nih. Dia kasih data ya. Masa tidak bisa mengucap salam? Ada dalilnya, Pak. Saya tunjukkan dulu ya. Saya nggak tahu itu, karena saya pun keluarga saya banyak Muslim kan. Orang Jadi, Kristen yang nggak boleh ngucapin salam, Pak. Di Kristen nggak boleh ngucapin salam sama orang Islam. Kenapa? Jika kalian, makanya saya tunjukkan datanya dulu. Bapak sabar dulu. Kita standby ya. Tenang, saya tunjukin data. Ya. Ke Yohanes 10 kayak ini ya, 10-12 kayak. Ya. Saya tunjukkan data ya, Pak. Nih, mohon maaf ya, Pak. Ini agak sedikit, mungkin nggak tahu lah gimana kalian memahaminya, terusan kalian lah ya. Kalau kami nggak pernah, Pak. Kami nggak pernah dilarang. Dalam surat Al-Mumtahanah ayat ke-8, tidak terlarang kalian berbuat baik kepada orang Kristen dan orang di luar Islam. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Tuh, Kristen nggak boleh loh, Pak. Mengajak kami ke rumah Bapak tuh nggak boleh. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, nih saya datang kepada Bapak nih, saya tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu menerima dia dalam rumahmu. Saya nggak boleh masuk rumah Bapak dan janganlah kamu memberi salam kepadanya. Bapak nggak boleh ucapkan salam ke saya. Kalau dalam Islam, dalam surah Al-Mumtahanah ayat ke-8, asbabun nuzul surat itu ketika Asma binti Abu Bakar, ibunya Qutailah itu seorang kafir, memberi makan kepada Asma. Apa kata Asma kepada Rasulullah? Bagaimana sikap beliau seharusnya? Maka diturunkanlah surah Al-Mumtahanah untuk menjawab pertanyaan dari apa yang ditanyakan oleh Asma kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Itu asbabun nuzulnya. Maka di situ dituliskan, tidak terlarang kalian berbuat baik kepada tuh saya bacakan dulu ayatnya ya, biar enak kita, biar nggak salah-salah. Kita agak beda sih, Pak. Saya nggak tahu lah bagaimana cara memahami ayat itu ya. Nih,
Nih Pak, ayat toleransi itu banyak banget di Al-Quran. Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri. Tapi jangan suruh kami berlaku adil sama penjajah ya Pak. Pantang bagi kami kepada penjajah itu bersikap adil. Kenapa? Sorry, bukan bersikap adil. Pantang kepada kami kepada penjajah itu memberi tempat. Karena dalam Al-Quran juga diwajibkan kalian memerangi orang yang telah memerangi kalian. Jadi kami itu sikapnya adil. Tergantung siapa yang berlaku kepada kami. Itu kami Pak. Kami diperintahkan untuk kami diizinkan berbuat baik untuk kalian kalau kalian tidak melakukan kejahatan terhadap kami. Karena Allah menyukai orang-orang berlaku adil. Ini Islam Pak. Ketetapannya jelas dan sangat-sangat adil. Bapak mau coklat nggak? Bisa saya tanggapi ini sedikit. Makasih nih, makasih. Ya. Oke lah nih, terima kasih ya. Saya sama Uni. Pak Sobat dulu tuh. Pak Kris habis ini aja Makasih, ngomong. saya paham lah ya Uni ya. Siap Pak. Sama host juga, makasih host sudah dinaikkan saya. Saya izin keluar ya host. Ya, makasih Pak Sobat ya. Silakan Makasih, Pak Kris. Pak. Ada yang menjelaskan. Siap. Ya, kalau bicara apa namanya berteman ya, bersosialisasi atau bergaul, kita tidak dilarang bergaul dengan siapa saja. Tapi ketika kita di gereja, tidak mungkinlah kita menerima orang datang dengan ajaran yang lain atau di tempat ibadah. Jadi itu maksud yang disampaikan tadi, Tuhan tidak melarang ini itu kalau berbicara soal ajaran. Tapi Yesus Mana pun gereja di bergaul situ, dengan Pak? siapa saja. Mana di situ tertulis Iya. gereja? Jangan nama-nama firman Tuhan lah. Aduh, inilah kenapa saya sama Pak Kris agak males. Bukan masalah gereja. Nggak ada di situ gereja. Oke, tapi Jikalau yang- seorang datang kepadamu, yang dengarkan Pak. persoalan, Pak, nggak ada kaitannya sama gereja. Jikalau seorang datang kepadamu dan Ya, ia tidak iya. membawa ajaran ini, janganlah kamu Oke. menerima dia di dalam rumahmu. Dan jangan kamu mengucapkan salam. Iya, Kok oke. gereja nih Domba, penipu dalam nama agama. pelintir banget. tapi kan yang dipersoalkan bawa ajaran. Kalau kita hanya ketemu orang Muslim salaman karena tetangga ataupun di satu kelurahan atau masih hubungan saudara, nggak masalah kita salaman. Tapi kalau persoalan sudah membawakan ajaran yang berbeda, kita nggak bisa. Jadi bukan persoalan mau dilarang semuanya. Yesus juga bergaul semua kalangan kok, ketemu ahli-ahli Taurat, Pak. ketemu orang banyak, ketemu masyarakat gitu. Pak, itu kata Bapak. Tapi kata sekolah Bapak nggak gitu. Kalian nggak boleh berteman dengan kami umat Islam. Janganlah Pak. Duh, parah nih Pak Kris nih. Kalian tuh yang mana yang benar sih? Pak Kris bilang boleh berteman. Nih Bapak baca nih. Janganlah mau menjadi sekutu-sekutu orang yang tidak percaya kepada Yesus. Itu tidak cocok. Mana mungkin kebaikan berpadu dengan kejahatan. Tidak mungkin terang bergabung dengan gelap. Pak, ini catatan full ya Pak. Ini kata sekolah kalian loh. Bukan kata saya loh. Karena itu orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya. Sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi apa Pak? Kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan, pernikahan, dan apa ini? Persahabatan karib. Hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial. Untuk sosial kalian boleh berteman dengan kami. Atau ekonomi, kalau kami kaya boleh kalian berteman dengan kami. Atau untuk kepentingan kalian menunjukkan ajaran kalian. Bapak tadi menjelaskan itu berbeda dengan ini. Ayat legitimasi bahwa kalian tidak boleh berakrab-akrab dengan kami umat Islam itu ada ini 2 Korintus pasal 6:14 yang ditafsirkan oleh sekolah kalian. Ini dia catatan fullnya. Ketika Bapak bilang boleh, apa maksudnya itu? Dari mana dapat informasi begitu? Orang saya baca catatan fullnya Ya. kok di situ. Kalau bicara masyarakat ya, hubungan sosial tidak dilarang ya. Bergaul dengan siapa saja tidak dilarang. Itu kan hanya berbicara tentang ajaran. Itu tuh, Ya. itu di situ tertulis. Karena itu orang percaya jangan bermitra secara sukarela atau berhubungan intim dengan orang tidak percaya. Sebab hubungan semacam itu dapat merusakkan hubungan mereka dengan Kristus. Ini meliputi kemitraan dalam dunia usaha, golongan rahasia, kencan, pernikahan, persahabatan karib. Hubungan orang Kristen dengan orang tidak percaya seharusnya sejauh yang diperlukan dalam kaitan dengan keberadaan sosial atau ekonomi. Pak Kris bilang lain. Yang mana yang betul nih? Penulis catatan full dalam sabda.org atau Bapak? Itu kan tafsir itu. Iya, tapi tertulisnya begini.
dalil eksplisitnya tertulis apa? Janganlah mau menjadi sekutu orang-orang tidak percaya kepada Yesus. Itu tidak cocok. Mana mungkin kebaikan berpadu dengan kejahatan. Ditafsir sama sekolah Bapak. Bapak itu tadi mentafsir juga karena tidak tertulis gereja dalam ayat yang Bapak baca. Kenapa Bapak mentafsir boleh, catatan full Bapak bilang tafsir nggak berguna? Kok lucu? Giliran dia yang tafsir boleh. Giliran kita baca tafsiran orang lain nggak boleh. Pak, standar janda, Pak, standar janda. Saya pakai lipstik dulu ya Pak, biar nggak pucat banget. Standar janda Bapak, nggak baik, nggak bagus standar janda itu Pak. Bapak nafsir boleh, Ya, saya baca ya. tafsir dari kawan Bapak nggak boleh. Kan nggak asik bisa begitu. aja Anda. Yang asik lah. Itu Anda hebat situ ya. Aduh, hati tersiksa tapi mulut ketawa juga kan. Enggak, saya nggak hebat, saya cuma bacain doang. Apa hebatnya sih bacain doang? Yang hebat tuh Bapak yang nafsir sendiri kitab Bapak. Bapak tuh lebih hebat tahu nafsir kitab Bapak. Lucu juga ya, kita ini orang Indonesia apa namanya akur-akur beragama, biar beda agama kita saling apa namanya. Kami akur, kami asik. Contoh dengan Pak Leslie tadi saya asik. Kak, saya kesal sama Bapak itu karena Bapak itu giliran Bapak mentafsir, Bapak merasa benar. Giliran saya baca tafsiran orang, Bapak bilang itu salah. Itu Bapak tuh artinya memaksakan bahwa Bapak lebih benar daripada orang ini. Enggak lah. Ya, Nah, kan beda ya denominasi. sudah. Kalau begitu, artinya apa? Antara Bapak dengan orang ini itu berbeda tapi sama-sama percaya dari Roh Kudus, kan gitu. Maka kita diskusi terus, mana yang paling benar gitu. Kan gitu tuh. Kan asik. Yaudah, Saya pernah nggak maki-maki Bapak kalau Bapak itu nggak ngeyel. Saya marah kepada Bapak ketika gini Pak ya, diskusi itu kan kita bertanya apa yang kita butuh untuk tahu. Ya nggak? Jadi kadang-kadang saya tuh nggak butuh penjelasan dari orang-orang Kristen karena saya nggak mau tahu karena saya sudah tahu gitu. Nah, tapi kalau terhadap ayat-ayat ambigu seperti ada tertulis terkutuklah yang mati di tiang salib, itu wajib saya tanya, umat Kristen, siapa yang terkutuk di tiang salib? Kenapa saya butuh jawabannya? Karena saya ingin tahu bagaimana perasaan kalian menerima Tuhan terkutuk. Itu yang kita akan gali-gali terus. Setiap orang kan beda-beda tuh. Ada yang bilang, iya kami percaya bahwa Tuhan kami terkutuk. Ya sudah. Asal jujur. Gitu. Ya kalau Paulus, Ya. Paulus kan pernah ketemu Yesus. Kapan? Dia nggak pernah ketemu Yesus secara waktu Yesus hidup. Jadi kalau Paulus mengutuk Yesus sebenarnya bukan demikian maksudnya. Dia menceritakan nafsir lagi. peristiwa yang Bapak nafsir terjadi lagi. dengan Yesus. Ditafsir lagi ya Bapak. Hingga ya apa Aduh, yang nafsir menimpa lagi. Yesus itu dibilang terkutuk, bukan Paulus mengutuk. Itu perbuatan yang menimpa Yesus, perbuatan terkutuk. Itu Di mana? maksudnya. Di mana, Pak? Di mana di ayat lain tertulis pernyataan Yesus sendiri bahwa dia menanggung kutuk itu di mana, Pak? Nggak ada sejarah macam begitu. Ya kan dikatakan Paulus terkutuklah orang yang tergantung di kayu salib. Iya, Tapi kenapa kan kami bukan katakan berarti bahwa Paulus yang mengutuk? mengutuknya. Pak, makanya supaya menyelamatkan Paulus dari tuduhan kami umat Islam, tunjukkan saja kalau Yesus pernah mengajarkan murid-muridnya bahwa dia akan menjadi terkutuk. Supaya kami tidak menuduh Paulus. Artinya berarti memang perkataan Paulus itu mengutip perkataan Yesus. Ya silakan. Di mana Yesus pernah mengatakan bahwa dia itu terkutuk kepada muridnya? Silakan. Iya, kan hanya ada orang yang mati di salib itu adalah orang-orang yang terkutuk. Aduh, Yesus ya kan Pak, tidak saya mending masalah. Pargoy Pak. Bisa mati Saya kalau ngomong sama Pak Kris besok-besok saya mending milih Pargoy deh, serius. Kayaknya lebih seru karaokean deh daripada saya diskusi sama Pak Kris. Bapak jadi Kristen aja nggak Pak? Nggak, serius. Bapak tetaplah jadi Kristen ya, yang santun, yang baik ya. Saya nggak butuh penjelasan dari Bapak karena mohon maaf, Bapak ketika menjelaskan itu menggunakan asumsi sendiri. Saya nggak perlu mendengarkan. Tapi yang saya butuhkan adalah secara universal berdata. Itu baru ilmu. Saya ingin tahu bagaimana pandangan Kristen mainstream. Kenapa saya butuh
eh, pendapat yang diakui dalam lembaga, karena itu knowledge. Contoh, menurut Katolik, datanya di sini, nah, itu ilmu. Tapi kalau apa yang Pak Kris katakan sendiri, pemahaman Bapak tentang Tuhan Bapak, ya udahlah Bapak pegang aja sendiri, saya tidak butuh itu. Karena saya dapat dari Bapak, ngomong lagi sama orang Kristen lain beda lagi. Lah terus ngapain coba? Buat apa kami mengetahui itu? Bukan knowledge itu. Ya kan, kan setiap orang yang mati di kayu salib itu adalah orang-orang yang tindakannya adalah perbuatan terkutuk, kan itu yang disalibkan. Kalau Yesus kan tidak terbukti bersalah, dia disalib, Makanya Pak, padahal saya sepakat dia tidak bersalah. Tapi masalahnya di Galatia itu kan Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan menjadi kutuk. Apalagi sih Pak yang mau dijelasin? Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk. Masih juga dijelaskan se-eksplisit itu. Sebab ada tertulis, terkutuklah yang mati di tiang salib. Secara eksplisit begitu loh. Jelas banget loh. Iya, itu Yesus kan tak ada salahnya. Jadi mati terkutuk karena dosa-dosa kita, dosa manusia. Ini ngelek lagi nih. Ngelek Hen. Pak Kris, mending Pak Kris mandi dulu lah Pak. Udah malam ini loh Pak. Ya. Bersih-bersih Pak, daripada ngomong nggak jelas gitu kan, tidak berdata buat apa ya kan? Iya. Anak TK, iya, karena gini, kalau anak TK aja ya Pak, mohon izin ya Pak. Kita bilang 1 tambah 1 2, katanya pasti dia kritis loh. Dari mana 2-nya dijelaskan? Ini datanya pakai kalkulator. Nah, baru dia ngerti. Kalau Bapak kan asal jawab aja. Makanya saya bilang mending mandi dulu. Mandi aja dulu Bapak. Ya Pak. Bersih-bersih Pak. Ya, jadi mana dia? Udah kabur dia. Dia lagi mandi Pak. Lagi mandi Pak. Siapa Jemen ini? Tahu nggak? Oh, ini Mas Kopral Jemen. Kau Jemen, aku. Oke, selamat sore. Aku di sini. Mana Jembatan Hotel? Aduh, Jemen, gas men. Ini Mana Jembatan Hotel? Ada. Aku tantang lu Jembatan Hotel diskusi malam ini. Ya, pakai meter-meter lagi dia. Udah kau limpar lagi kau. Gasmen. Ada di sini, ada di Silitonga. Dekat Udah sama adikku aja kau Jemen ini. Men. tak diskusi mantan hotel katanya ada di Silitonga di sini. Kalau ada Teriak-teriak. Guk. Ah. Sudahlah kau sama adikku kau di Jemen ini. Silakan men. Ya. si Jimen ini congor, gak ada isi, kaku kenjer. Saya belum ngomong pun udah gue bilang congor. Kayak mananya kau ini Major. Santai Major. Nanti habis bernarasi kaku kenjer nanti kabur. Alasannya. Major, di sini arumnya belum bukan cepet-cepet ya. Santai diskusi itu. Oke, lanjut. Oke, harus asal lah. Ya, tema kita penyesat lah. Siapa penyesat itu? Bisa nggak Major? Major. Udah macet langsung macet ya. Aduh, macet. Ketua. Macet. Diam dulu kau Andi. Ku tantang kau diskusi, kabur kau. Si Jimin kau lari. Minta tolong kau sama si Jimin. Karena kau ada isinya sama Jimin. Lebih pintar ya si Jimin daripada kau. Udah cakap kau. Adik kamu tuh udah. Kasih men. Jauh lebih pintar si Jimin daripada kau. Kau ditanya tentang Islam. Iya, diam dulu aja. Major. Ngorocos aja kau kayak mama lagi PMS kau. Udah lanjut santai. Nah, tema kita siapa penyesat itu di dalam Kristus? Bisa nggak? Siapa penyesatnya? Nah, menurut Anda siapa penyesat itu? Ya kau lah. Kalau saya sih penyesat itu adalah Paulus. Ada datanya. Ya. Penyesat itu dikatakan guru-guru palsu. Iya, dengar dulu ya. Guru-guru palsu akan ada guru-guru palsu yang akan menyesatkanmu ya. Kau lah itu. Iya, dia dengerin dulu. Kau dengerin dulu.
Di Yesaya 29 ayat 12 dijelaskan, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat mengatakan dan baiklah baca ini, maka ia menjawab, aku tidak dapat membaca. Di sana bukan tidak membaca, izin saya dibesarin, bukan membaca, tetapi tidak bisa terpelajar. Ini dia. Ini ayat palsu ya. Ya, ini ayat palsu ya. Saya apain dulu ya, ini ayat palsu. Mana buktinya bahwa ini adalah ayat palsu, Major? Kita lihat di tafsirannya. Ya. Kedua ayat ini mungkin sebuah tambahan untuk menjelaskan tambahan. Kita lihat kolerasinya. Betul nggak itu ayatnya? Nggak nyambung. Ini dia. Tercengang-cengang, penuh benaran, biarlah matamu tertutup, buta selama-lamanya, tetapi bukan karena anggur, jadilah pusing, tetapi bukan karena arak. Tidak ada kolerasinya, tidak ada kesinambungannya. Nah, tetapi di dalam Yesaya 29 ini, dalam bahasa Inggrisnya, ya, disebut di situ not learn it. Apa itu not learn it? Bukan tidak bisa membaca, tetapi ini dia, saya kompres ke bahasa Inggris, ke bahasa Indonesia. Dan buku itu diserahkan kepadanya yang tidak terpelajar, bukan tidak bisa membaca, tidak terpelajar. Sampai berkata, bacalah ini. Diam dulu. Terpelajar bukan? Diam dulu. Bacalah ini, aku berdoa kepadamu, dan dia berkata, aku tidak terpelajar. Diam dulu. Learn itu artinya apa? Tidak dipelajari atau tidak terpelajar. Kalau kita masuk ke 2 Korintus, ini 2 Korintus 11 ayat 17. Apa yang aku katakan, aku mengatakan bukan sebagai seorang yang berkata-kata menurut firman Tuhan, melainkan sebagai orang bodoh. Siapa yang berkata ini? Siapa yang orang bodoh ini, yang tidak pelajar ini? Oke, si Paulus. Paulus. Oh, berarti terpenuhi nubuat Yesaya 29 ayat 12. Major. Dia adalah penyesat, Major. Inilah ilmunya ini yang paling malas. Ilmu cocokologinya ini ketahan. Itu fakta, bukan cocokologi, ini fakta. Ilmu cocokologi kau. Oke. Berarti kita orang Kristen salah. Paulus yang pada intinya Paulus itu tidak terpelajar. Orang bodoh tidak terpelajar. Bahkan dia menambahkan, Major. Bahkan dia menambahkan, dia itu berkata-kata dia berkata-kata bukan menurut firman Tuhan. Ini udah aku bilang. Inilah kualitas dasar. Karena ini lebih pintar dari kawan di Gantian ya. Ini gak ada isi nih. Kakung gadget cocokologi aja punya. Iya, diam dulu lah, Major. Kau gaya lama lo, lagu lama, orang belum menjelaskan, kau ngocor aja biar nggak jadi dijelaskan. Gaya lama itu. Yang baru ini, Major. Ya Kak, kalau kau sampai rungkat pun dengan Rumnya orang beradab ya, tolonglah. Iya, Kau jangan cepet-cepet itu. Karena kalau kau beradab lah sedikit itu. Pernah temaki Kalau aku membantah itu pakai data. Ganti-ganti orang ngaku-ngaku. Kayak gini kau mau diskusi kau, ha? Kau ingin diskusi apa lah kau di sini? Ganti kenapa? Yang di bawah yang marah sama kami. Menaikkan kau. Oke, tunjukkanlah dulu kitab. Oke. Iya, santai diskusi itu. Kami kalau kau mau bantah dengan data. Bukan dengan sebuah bukan begitu caranya harus ini. Dengar dulu. Makanya aku malas tuh on dia. Iya, dengar dulu. Aku tendang kau. Berarti ketakut. Iya, aku tendang kau. Di sini bukan mencari takut. Di sini bukan mencari takut atau apa. Di sini tidak ada mencari takut atau apa. Di sini mencari kebenaran. Bukan begitu. Kalau kau mau berdiskusi santai, jangan begitu. Iya, jangan begitu. Kalau Anda sampaikan oleh Bang Jimin itu kau bantah dengan data. Nggak usah, aku nggak bisa aku cocokologi. Sekarang kebenaran apa mau kau tahu? Ini data loh. Oke, pergi ke sana kau. Kayak ini yang pusat pasar kau, Mayor. Oh, iya. Kayak ini yang di pasar dia. Iya. Kau pikir ini kau malah apa? Kau malah Iya, apa? saudara-saudara. Pernah temaki aku tuh, pernah kayak gitu gaya. Gaya nggak perlu kau sama kami di sini. Sore, Di sini. kawan-kawan. Iya, selamat sore. Silakan Bang Davi. Bang Davi Kristen ya? Kristen. Oke, siap. Diskusi santai Bang Davi ya. Dan dengan Jimin atau Boleh saya bertanya? Iya, silakan.
Ya, Boleh? boleh. Apa pertanyaannya? Saya mau bertanya sebagai awam. Iya, kan. Nabi Muhammad ketemu sama Jibril di Gua Hiro. Benar atau salah ya? Betul. Iya. Ngapain dia di Gua Hiro? Bertahanus, Bertahanus itu apa itu? mengasingkan diri. Oh, selama berapa hari? Dalam riwayat tidak disebutkan berapa hari, tapi ketika dia sudah menyembah, saat itu orang-orang Arab banyak yang menyembah berhala-berhala pagan-pagan. Nah, Nabi Muhammad tidak suka, maka dia sering bertahanus. Nah, sama dengan orang-orang dalam kisah. Sebentar dulu. Bertahanus Ya, itu dia- ajaran agama apa? Enggak, Bang. Dengar dulu, bakal saya jelaskan. Sama dengan kisahnya 7 Al-Kahfi, 7 pemuda. Ketika seorang raja yang kafir memerintahkan untuk menyembah berhala, maka 7 pemuda tersebut melarikan diri atau mengasingkan diri ke sebuah goa. Ya, mengasingkan diri, bertahanus namanya. Bukan dikejar itu. Bukan. Al-Kahfi. Kalau Nabi Muhammad itu, kalau Nabi Muhammad itu dia sengaja bertahanus, artinya dia tidak suka melihat orang-orang pagan, karena pada saat itu orang-orang pagan Quraisy menyembah berhala-berhala. Nah, maka Nabi Muhammad yang mewarisi, dengar dulu Pak, saya jawabnya. Karena Nabi Muhammad mewarisi agamanya Ibrahim atau Ismail yang menyembah Allah, ya, maka dia bertahanus, dia tidak mampu untuk merubah tersebut, maka dia sering bertahanus ke dalam sebuah goa untuk mengasingkan diri. Oh. Jadi selama dia bertahanus itu, dia beragama Ibrahim. Agama Ibrahim. Memang ada ajaran Ibrahim itu bertahanus. Iya Pak, bahkan 7 pemuda Kahfi pun sering karena tidak suka melihat raja yang kafir, mereka melarikan diri Pak. Mereka mengasingkan diri Pak. Bapak, saya tahu Al-Kahfi itu kan, itu serapan itu zaman Nasrani. Iya, itu salah satu contoh Pak, salah satu contoh yang saya sebutkan. Ya, salah satu contoh yang sebutkan. Nah, iya Pak, itu saya jawaban kami Pak. Nabi Muhammad sering bertahanus. Agama Nabi Muhammad adalah agamanya Abraham, Ismail, yaitu tauhid menuhankan Tuhan. Makanya bapaknya Abraham itu bernama Abdullah. Ya. Mila Abraham atau agama Abraham? Agama Abraham Pak. Agama Abraham apa? Muslim Pak. Muslim. Jadi sebelum Yesus Saya tidak mau ketawa-ketawa di sini. Di sini bukan tempatnya ketawa-ketawa. Kurang ajar kau. Yesus yang kalian tuakan juga Muslim. Bentar dulu teman-teman. Kan saya kan sama Islam. Kalian jangan Yesus yang kalian tuhankan juga Muslim. Di mana-mana kalian bertanya tentang Kristen. Kristen nggak bisa kalian kasih kesempatan tentang kalian. Ajaran kalian. Boleh? Saya kalau mau dibantah dengan data, bukan dengan itu namanya. Iya. Kalau mau bantah dengan Tuh. data, ya. Dalam Jadi sebuah Muslim hadis itu Pak. artinya apa? Dalam sebuah hadis pada Muslim. kata. Dalam sebuah hadis Itu Bukhari nomor Muslim, 3. sebentar dulu, kamu bilang kan ajaran agama Abraham itu Muslim. Muslim itu agama atau tidak? Muslim itu Pak, agamanya Abraham, agama tauhid Pak, menuhankan Tuhan yang satu Pak. Berarti Tauhid tidak namanya, Islam Pak. kan? Islam Tidak itu artinya keselamatan Pak. Islam Maksud itu saya artinya gini, keselamatan. Artinya nggak Islam kan? Jelas dulu. Islam Pak, Islam Berarti- itu pemeluknya disebut Muslim. Mu itu Muslim, mu itu artinya pemeluknya Pak. Muslim artinya orangnya Pak. Berarti dia sudah Islam dulu ya? Berserah diri Pak. Islam itu dikenalkan oleh Muhammad, Saya pemeluknya disebut bingung. Muslim. Muslim sama Islam itu apa bedanya? Sama nggak? Islam agama, Muslim Ya. pemeluknya, orangnya. Makanya, ya dengar dulu Pak. Sekarang dengar dulu, gini, Pak. Abraham Dengar, Pak, saya jelasin. Muslim. Bapak kalau saya jelasin jangan potong-potong. Iya, hotel gaya Jangan potong-potong kalau saya jelasin, jangan potong-potong. Ya.
Abraham, Musa, Isa adalah agama tauhid. Agama tauhid itu apa? Menuhankan Tuhan yang satu. Ya. Pemeluknya disebut Muslim. Yang memperkenalkan Islam. Islam itu keselamatan artinya. Jalan keselamatan itu namanya Dalilnya Islam. mana, Pak? Maaf, Berarti dalilnya mana, Abraham Pak? tidak Dalilnya. mengenal Islam. Benar atau Gimana salah? nggak Pak Hanya Selamat? dia Islam, Pak, Islam itu nama agamanya, konsepnya tauhid. Iya, Sama berarti dengan Abraham. itu tidak Ya. mengenal Islam dulu kan, hanya mengenal tauhid kan? Ia melakukan menuhankan Tuhan yang satu, Pak. Saya nggak paham, Pak. Pak, Tauhid Islam kan? itu adalah konsep yang diajarkan dari zaman Adam sampai kepada nabi-nabi sesudahnya. Apa itu Islam? Jalan keselamatan. Jalan keselamatan itu dengan mengajarkan bahwa Tuhan itu satu, artinya bertuhan satu. Makanya disebut agama tauhid. Sampai dengan Islam. Artinya- Islam itu agama tauhid, Pak. Iya, artinya Abraham sudah Islam kan? Iya. Iya. Jadi ngapain datang Muhammad lagi diutus Allah? Sudah ada iya, Islam. Gini Pak, menyempurnakan agama-agama yang telah Allah turunkan sebelum Nabi Abraham. Nabi Muhammad, Jadi Nabi Muhammad sebelum nggak Nabi sempurna Muhammad. rupanya. Pertama, Nggak sempurna punya ajaran Abraham itu. Inna dina indallahil Islam. Hari ini telah kusempurnakan agamamu dan telah aku redha Iya, Islam menjadi agamamu. Apa ini sempurnakan dari ajaran Pertama Abraham? Pak, pertama. Oke. Di zaman adakah aturan pernikahan perkawinan di Yahudi di kitab Bapak? Ada. Coba di Bapak. Hah? Ada. Kau tunjukkan. buka di ajaran keluaran sama imam. Iya, tunjukkan. Itu tradisi mereka, sudah diajarkan. Apa aturan pernikahan, perkawinan, perceraian lebih Bapak? Satu aja. Pertama, tidak poligami. Semua itu nongseng kalau kata orang Belanda. Ya nggak? The religion of Jesus was Islam. Because with Allah, there is only one religion. He says, Inna dina indallahi al-Islam.